Sejauh ini, AS dan Teheran sudah mengadakan 4 kali pertemuan terkait program nuklir Iran. Ya, AS dan Iran telah memulai perundingan program nuklir Iran sejak 12 April 2025. Namun, menuju putaran perundingan yang kelima, AS dan Iran dibuntuti keraguan. Di tengah perundingan dengan AS itu, ada bayang-bayang serangan dari Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Akankah perundingan program nuklir Iran akan terus berlanjut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Iran dan AS sepakat akan melanjutkan perundingan soal program nuklir Iran di kota Roma, Italia, Jumat 23 Mei 2025. Iran mengonfirmasi akan hadir dalam pertemuan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqei, mengatakan Iran setuju atas usulan yang diajukan Oman untuk bertemu di Roma. Perundingan itu bertujuan mencapai kesepakatan baru untuk membatasi aktivitas nuklir Iran dengan imbalan pengurangan sanksi yang dijatuhkan AS dan Barat. Namun, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tidak berharap banyak dari perundingan tersebut. Ya, Khamenei telah menyatakan keraguannya bahwa perundingan dengan AS itu akan membuahkan hasil. مذاکرات غیر مستقیم بود، زمان ایشون هم بود، مثل حالا که هست. البته بدون نتیجه، حالا هم گمان نمی‌کنیم به نتیجه برسه. نمی‌دونیم چه خواهد شد. Khamenei menilai tidak masuk akal melarang Iran melakukan pengayaan uranium. Sebab, mengacu pada aturan internasional, Iran menyatakan bertindak sesuai dan diawasi Badan Tenaga Atom Internasional. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه. Ya, Iran menolak keras tuntutan AS untuk mengakhiri program nuklir Iran. Menurut Iran, sebagai negara berdaulat, mereka berhak melakukan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengatakan Iran akan tetap melakukan pengayaan uranium dengan atau tanpa perjanjian baru dengan AS. Sebaliknya, AS masih saja ngotot Iran harus mengakhiri program pengayaan uranium mereka. Memang, AS hanya mengizinkan Iran mengimpor uranium yang sudah diperkaya untuk kepentingan nuklir tujuan damai. AS menilai pengayaan uranium oleh Iran dapat digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Presiden AS Donald Trump juga berulang kali mengancam akan melancarkan serangan militer jika tidak mencapai kesepakatan dengan Iran. Bahkan, saat ini, pemerintah AS tengah menyiapkan sanksi tambahan pada berbagai perusahaan dan individu yang memasok berbagai barang terkait proyek nuklir, rudal, dan militer Iran. Kementerian Luar Negeri AS mengungkapkan ada 10 bahan baku strategis yang terkena sanksi AS mencakup nikel austenitis, aluminium kromium, biji magnesium, sodium perklorat, lembaga tungsten, dan beberapa jenis aluminium lembaran dan tabun, serta bahan baku lain. Di sisi lain, sekutu AS di Timur Tengah yaitu Israel dilaporkan tengah menyiapkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Laporan itu berasal dari intelijen AS. Bahkan, rencana serangan Israel itu tetap akan disiapkan meskipun Presiden AS Donald Trump menempuh cara damai dengan menggelar perundingan dengan Iran terkait program nuklir Iran. Jika Israel tetap melancarkan serangan, langkah Israel itu pun akan mementahkan upaya damai yang dikerjakan AS dan mengganggu keamanan Timur Tengah. Namun, para pejabat AS belum mendapatkan kepastian apakah Tel Aviv sudah memberikan lampu hijau atas rencana serangan mematikan Israel ke Iran atau belum. Yang pasti, sejauh ini, dalam sejumlah hal semakin banyak ketidaksesuaian antara langkah AS dan Israel. Seorang pejabat AS mengatakan pihaknya sedang menyiapkan laporan intelijen menyeluruh untuk membantu Israel jika Tel Aviv memutuskan menyerang Iran. Namun, dia menambahkan kecil kemungkinan AS terlibat langsung membantu Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Diyakini Israel tidak memiliki kapasitas menghancurkan program nuklir Iran.
Mereka tetap butuh dukungan AS termasuk pengisian bahan bakar di udara bagi pesawat tempur Israel dan jenis bom khusus untuk menembus bunker bawah tanah. Dan bom itu hanya dimiliki AS. Sebelumnya, intelijen AS pada Februari 2025 sudah menyampaikan kemungkinan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran pada 2025. Diperkirakan, Israel akan menggunakan jet tempur multifungsi ataupun rudal jarak jauh untuk menghantam Iran yang sistem pertahanan udaranya melemah. Kekhawatiran terhadap kemungkinan tindakan sepihak Israel pun semakin menguat akibat sinyalemen yang disampaikan para pejabat Israel yang berulang kali menyampaikan secara terbuka kemungkinan melakukan serangan. Sejumlah sumber AS yang berada di lingkaran intelijen menerangkan, dalam hasil penyadapan telekomunikasi dan mobilisasi militer Israel diduga kuat mereka akan segera melancarkan serangan. Salah satu indikasinya adalah pemindahan amunisi untuk serangan udara darat dan berakhirnya beberapa latihan serangan udara oleh Angkatan Udara Israel untuk simulasi serangan besar. Israel juga secara terbuka menekan Iran untuk meninggalkan program nuklir mereka apapun alasannya, termasuk program nuklir untuk tujuan damai. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu saat ini juga tengah mendapat tekanan dari koalisi sayap kanan agar segera bertindak. Pasalnya, jika AS Iran mencapai kesepakatan damai, itu akan merugikan Israel dan secara politik koalisi Netanyahu. Sumber dari Israel mengatakan, Israel siap melancarkan serangan militer secara mandiri jika hasil perundingan AS dan Iran dinilai merugikan Israel. Akan tetapi, serangan tersebut diperkirakan tidak bisa menghabisi proyek nuklir Iran secara tuntas. Ya, AS dan Iran akan tetap melanjutkan perundingan meski muncul keraguan atau pesimistis soal hasil dari pembicaraan program nuklir Iran. Sementara, sekutu AS Israel khawatir jika hasil perundingan AS dan Iran dinilai merugikan Israel. Bagaimana kelanjutan perundingan AS dan Iran itu? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.